Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalisa Sabilandriana, bernim 2412328. Hari ini saya akan menjelaskan video 17, 18, 19, dan 20. Kali ini kita akan membahas tentang presensi. Di sini saya loginnya menggunakan nick dari Guru Arif Nur Rahman. Di sini saya memilih kelas pembahasan pemrograman. Ini sebenarnya sesi ke-6. Tapi karena saya sudah membuat sebelumnya, pernah membuat sebelumnya, lalu saya delete. Jadi nanti yang akan muncul di database ini adalah sesi ke-8. Tapi di sini tetap sesi ke-6. Materinya contoh saja card view. Dan bahasannya juga contoh saja card view. Tetapi sebelum itu kita harus terlebih dahulu menginstal Composer. Nah, caranya itu kita ke Google, kita ketik Chillerland. Sebentar yang ini, PHP Cirelan Kiat Code. Kita masuk yang ke GitHub-nya. Kita scroll saja sampai ke bawah, sampai dapat terminal ini. Kita copy, lalu masuk ke Amikom guru kita yang berada di dalam HTDoc. Kita klik di paling depan, lalu di depannya kita tambahkan CMD. Enter. Di sini kita paste. Lalu kita enter. Ini tuh gunanya untuk menampilkan QR code-nya. Jadi jika kita tidak menginstal ini, maka QR code-nya tidak akan tampil. Jadi ini adalah library tambahan untuk menampilkan QR code-nya. Karena sudah saya install, jadi tidak perlu saya enter, saya keluar saja. Selanjutnya di sini saya kirim. Nah, di sini kan ada dua posisi. Posisi pertama tabel, posisi kedua ada QR code-nya ini. Itu kita aturnya di presensi.php. Di sini seperti biasa kita memanggil koneksi PHP dan headernya, lalu ID sesi ini untuk menyesuaikan di database-nya sesi keberapa seperti itu. Selanjutnya untuk mengatur atau kotak QR code-nya itu diaturnya di sini. Untuk tabelnya itu diaturnya di sini. Lalu di sini ada script-nya. Di sini kita harus lagi menginstal Composer atau menginstal library tambahan. Caranya kita ke jQuery, ketik saja di Google jQuery CDN. Kita masuk yang ini, lalu yang paling terbaru kita minify, kita copy. Lalu kalau tadi di CMD, kita kali ini pastanya di footer. Ini sudah saya paste yang ini. Lalu kita kembali ke presensi dan kita buat $.ajax, type-nya get, URL-nya presensi QR ini. Nah, di sini tuh code ini tuh atau script ini tuh berfungsi untuk jadi ketika guru siapapun yang login di sesi ke misal kelima, maka QR code-nya khusus untuk sesi kelima saja. Begitupun sesi-sesi selanjutnya. Makanya di sini ada echo uh, $ID underscore sesi. Dan di sini kita googling lagi atau paste dari Google, kita cari di Google jQuery run every 5 second. Nah, ini tuh gunanya untuk QR code kita tuh berubah-berubah bentuknya setiap 5 detik sekali gitu. Kita pilih yang Stack Overflow, kita cari yang 141 yang ini. Copy lalu paste di sini. Nah, yang code-nya ini kita ganti dengan presensi underscore QR. Selanjutnya ada presensi underscore PHP. Di sini untuk mendapatkan yang ini tuh kita copy dari Google lagi, kita masuk ke GitHub yang tadi, lalu kita cari example, dan di example ini kita cari yang html.php. Lalu kita salin untuk ini di sini, dan kan di sini ada titik-titiknya nih. Nah, kita sesuaikan saja kita hapus. Lalu kita memanggil koneksi.php. Ini tuh berfungsi untuk menampilkan kode di bawah ini, yang ini. Jadi di sini kan sebelumnya kan kita sudah menginstal library generate random string. Nah, kita kasih batasan hanya 5 saja yang keluar. Lalu kita tampung di variabel kode. Nah, variabel kode ini dipanggil ke variabel out.
Jadi dia keluar di bawah QR-nya karena kita panggil di variable. Lalu di sini itu untuk mengatur, jadi setiap sesi kodenya itu akan berbeda-beda seperti itu. Selanjutnya kita back ke home, kita ke kelas, lalu ini peserta. Nah, untuk bisa menampilkan seperti ini dan seperti ini, kita aturnya itu di peserta.php. Untuk membuat tabel ini dengan tabel ini, seperti biasa ya, kita aturnya di tabel yang ini untuk tabel daftar pesertanya dan untuk mengimportkan file Excel-nya kita tampilkan di sini atau kita mengaturnya di sini. Nah, sebelum itu, sini kan file Excel yang akan diimportkan. Nah, agar file Excel tersebut bisa terbaca sebagai array, kita harus menginstal library baru. Caranya, kita masuk ke Google. Terlebih dahulu, kita ketik PHP Spreadsheet, lalu yang ini, dan kita copy yang ini. Ctrl C, dan lagi-lagi kita akan menginstalnya di Amicon Guru. Di depan sini kita taruh CMD. Lalu kita paste dan kita enter. Karena saya sudah terpasang, jadi saya tidak akan mengenternya. Setelah itu, kalau kita lihat di sini, vendor, autoload, dan ini tuh, itu kita copy dari Google. Kita copy-nya dari sini. Kita copy-nya itu dari sini. PHP spreadsheet, read XLS, to array. Kita ambil yang gambar penguin ini, kita scroll, lalu kita ambil yang ini. Yang ini sampai yang ini, maaf, yang ini kita taruh di atas, lalu sisanya nanti kita taruh di bawah sini. Yang di atas terlebih dahulu, kita mengambil koneksi, query-nya select from peserta, kita joinkan siswa dengan peserta yang memiliki NIS sama gitu. Where ID class. Jadi kita cocokkan nih siswa dengan peserta yang melakukan presensi di mana di kelas tersebut. Yang ditunjukkan melalui where ID class sama dengan $ID underscore class. Sini untuk mengatur ininya ya tabelnya. Dan di bawah sini ada scriptnya. If is set $_post kirim, kirim itu dari mana? Dari sini. Jadi ketika ini diklik kirim, maka yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi ini kan, yang ini kan tadi kita sudah kita kopinya dari sini, yang ini. Nah, hanya saja yang dalam sini kita ganti. Gantinya dengan $_files. File itu nama ini, nama file Excelnya, lalu temp_name itu nama bawaan atau dari pemrogramannya, seperti itu. Nah, di sini ada perulangan juga for each ini per siswa NIS. Nah, kalau kalian kita lihat di sini ada 0, ada 1 itu apa? Itu artinya diarahkan mulai dari 0. Nah, kolom ke 0 itu apa? Kolom ke 0 itu NIS, kolom ke 1 itu apa? Kolom ke 1 itu nama. Di sini ada PSW foto, ini tuh kita buat database-nya terlebih dahulu, jangan lupa di siswa. Kita buat dulu password dengan foto siswa, lalu kita buat di sini, SHA-1 NIS. Jadi passwordnya itu inskripsi dari NIS, dan fotonya pakai default.jpg. Dan di sini mengambil koneksi query select from siswa yang memiliki NIS, lalu dicek apakah ini sudah ada atau belum. Nah, jika belum, nanti yang akan dikerjakan atau yang akan dilakukan oleh pemrograman adalah yang ini, empty. Jadi, if empty, koneksi query insert into, jadi menambahkan NIS, nama siswa, password siswa, dan foto siswa ke dalam tabel siswa. Values-nya yang ini sesuai yang ini. Selanjutnya peserta juga sama. Eh, jika belum ada, jika ketika dicek di sini
tidak ada, maka yang akan dijalankan yang ini. Maka sama seperti tadi, kita menambahkan NIS dengan ID kelas ke peserta, value-nya NIS dan ID kelas. Lalu jika ketika kita memasukkan file Excel, lalu kita klik kirim, maka pesan alertnya akan data siswa terimport. Kita akan coba di sini, choose file, pilih yang peserta, open, lalu kita kirim. Nah, ini pesan dari ini tuh akan muncul seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di database-nya kan itu ada password siswanya. Nah, password siswanya itu kita aturnya di mana? Kita aturnya di eh, Android underscore Amicom. Jadi kita kembali ke folder pertama kita, yang ini siswa underscore login kita buat terlebih dahulu filenya. Nah, isinya dari mana? Isinya kita copy saja dari materi tampil, lalu kita paste ke sini. Di sini setiap materinya nanti kita hapus dan kita ganti menjadi siswa NIS share 1 sama seperti tadi kita hanya menginskripsi saja, select from siswa, where NIS and password siswa. Jadi NIS, post NIS, password siswa share 1 sama seperti tadi kita menginskripsinya. Lalu di sini select kita memilih NIS dengan password siswa dari tabel siswa. Lalu kita pecah ke dalam array menggunakan fetch assign. Nah, jika ini berhasil, akan dijalankan adalah ini. Tetapi jika gagal, yang akan dijalankan adalah ini. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang